بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. Bismillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab haddatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsathu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Jibril alaihi salam nadani qala inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa maraddu alaika. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Ibnu Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab hadatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu anha qala inna Jibril alaihi salam nadani qala inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa maradu alaika. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني أروى أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل عليه السلام ناداني إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. Tidak ada rasa malu ingin menjadi pemimpin, memproklamirkan saya siap jadi calon presiden 2024, akan dibawa Indonesia pergi ke bulan semuanya misalnya, yang di sana berdedikasi tinggi, yang di sana gelarnya panjang dan lama untuk disebutkan. Yang jelas, pemimpin kaum muslimin pada dasarnya mereka tidak mencari sultah, tidak mencari popularitas dan tidak mencari kursi menjadi orang number one di zamannya. Tidak mencalonkan diri untuk dipilih. Adapun di zaman sekarang, semua orang mencalonkan diri bahkan untuk menjadi presiden, pilihlah saya dan sebagainya. Alhamdulillah, kita terjauh dari fitnah politik. Namun jika telah ditunjuk menjadi amir kita dan dia seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan ketaatan kepada mereka kunci bagi kita untuk masuk surga, selama mereka dalam ketaatan kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin selama mengajak kepada kemaksiatan. Namun di saat kita mempunyai pemimpin yang melaksanakan sholat dan dohirnya berpuasa Ramadan dan naik haji dan yang lainnya, maka itu adalah kenikmatan bagi kita.
Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan pemimpin yang alhamdulillah dohirnya mengikuti dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka kita bersyukur sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan mempunyai adab lebih mulia dari negara-negara yang lain, terutama negara kufar. Maka itulah mauqif kita, dan kita meyakini justru dengan taat kepada pemerintah penyebab masuk surga, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Umamah. I'budu rabbakum, sumu syahrakum, wa sallu khamsakum, wa addu zakata amwalikum tadkhulunal jannah rabbikum. Yang maknanya, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, puasalah bulan Ramadan, salatlah 5 waktu, bayarlah zakat kalian, dan taatilah pemerintah kalian, maka kalian masuk surga. Adapun Ibnu Umar ma'ruf, dia adalah Abdullah Ibnu Umar, perawi hadis ini. Maka hadis ini barakallahu fikum dari segi al-makna dan matan telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jalan yang lain saya akan bacakan dan antum perhatikan mana madari sanad. Indak ya Hudzaifah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang lain selain dari kitab Tauhid. Maka hadis ini telah dikeluarkan selain dari kitab Tauhid adalah Kitabul Qadar. Disebutkan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Muqatil, akhbarana Abdullah, akhbarana Musa ibn Uqbah, an Salim an Abdillah. Qala katsirun mimma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlifu la wa muqallibil qulub. Aina madarul hadis ma'a hadzal hadis alladhi dzakarna fil matan. Qabla hadha man? Idan man madarul hadis anta ma tafham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha? Kul hakadha. Ibnul Mubarak li'anna al-anfarq Muhammad ibnu Muqatil faqat. Baik, hada madarul hadis bihadihi ar-riwayah fi kitab Al-Qadar. Wa kadzalika Imam Al-Bukhari yarwi fi kitab Al-Aiman, bersumpah min tariqin akhar. Aina madarul hadits al-an? Haddatsana Muhammad ibn Yusuf an Sufyan an Musa ibn Uqbah an Salim an ibn Umar. Kanat yaminu Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibil qulub. Aina madarul hadits huna? Fi hadha sanad ats-tsani. Ana mustaghrab ma'ak. As-sanad alladhi fil matan ma'a hadha sanad alladhi fil aiman. Aina madarul hadits? Ta'al, wain asa? Aina madarul hadits al-an? Ana aqra al-an maratan ukhra wa khalas. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf an Sufyan an Musa ibn Uqbah an Salim an ibn Umar. Aina madarul hadis ma'a hadzal hadis alladhi fi kitab al-aiman? Aina al-asa ya syabab? Baik. Hakada musnum Ramadan, intabihu fi Ramadan. Laisa waqt lin-naum. Ramadan li talabul ilm. Wa Ramadan lil jihad. Karena ayami Rasul aglab al-maghazi, al-hurub, peperangan di waktu Ramadan, di antaranya Fathu Makkah. Maka bulan puasa bukan bulan untuk tidur, untuk utlah, liburan, pulang ke rumah, nonton TV, habis ilmu dia pelajari 1 tahun. Bulan Ramadan di rumah nonton TV, habis semuanya ilmunya. Lah, bulan Ramadan bulan ijtihad. Di siang kita salat, di siang kita puasa,
di malam kita salat, dan setiap waktu menuntut ilmu. Intabihu. Maka lihat di sini barakallahu fikum. Imam Al-Bukhari mengeluarkan di 3 kitab. Kitab yang pertama fi kitab Al-Qadar. Dan kitab yang kedua di kitab Al-Aiman, kitab sumpah. Dan di kitab yang ketiga kitab Tauhid ini. Dan madarul hadis dari 3 kitab berarti kepada siapa madarul hadisnya? Musa ibnu Uqbah, an Salim, an Abdullah ibni Umar. Ini dia madarul hadis dari hadis yang kita baca ini. Kemudian faidah dari hadis ini barakallahu fikum, tentang permasalahan yang membolak-balik itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala yang membolak-balik hati. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari menyebutkan, fi hadzal hadis dalilun ala anna a'malul qalb minal iradat wa dawa'i wa sairil a'rab yakhluquhullah. Bahwa segala sesuatu dari kehendak hati, di mana hati itu bergerak, menilai, melihat, dan berniat, semuanya itu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dan di sini juga boleh memberikan laqab kepada Allah ataupun nama kepada Allah yang mana nama itu berhubungan dengan syariah. Karena Nabi telah mengatakan la wa muqallibil qulub, la wa musarrifil qulub, di riwayat yang lain selain dari Al-Bukhari dan Muslim, yakni riwayat seperti Ibnu Majah, la wa musarrifil qulub. Maka di sini Nabi memberikan laqab kepada Allah, nama kepada Allah yang sesuai dengan namanya. Apa itu muqallibil qulub? Dia adalah pembolak-balik hati. Dan dari riwayat Ibnu Majah musarrifil qulub, dan musarrif adalah pemaling yang membolak-balikan, memaling-malingkan hati. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan Allah Jalla wa'ala yang menguasai hati secara mutlak. Maka oleh sebab itu jika kita rujuk, sebagian manusia dalam keadaan hidayah, dia sebagai ahli sunnah, dia mengikuti ulama kibar. Namun kenapa setelah itu menjadi sa'fuq, menjadi sa'afiqah, mencela dari ulama ahli sunnah, dan kemudian pekerjaannya dia terfokus untuk merampok pondok-pondok pesantren, mengutus Ustadz Fulan dan Ustadz Alan agar memberikan rafat di ujung-ujungnya. Ketua pondok pesantren ini tidak pantas untuk dijadikan ustadz, diturunkan, di turn off, dijadikan tidak aktif dalam berdakwah. Disebutkan 20 kesalahan. Yang kesalahannya ini kadang tidak disepakati kebanyakan oleh orang yang dituduhkan tersebut. Katanya mengikuti cara Al-Hajuri. Katanya mempunyai demikian dan demikian. Alhasil tujuannya untuk menjatuhkan ustadz tersebut, kemudian menggantinya dengan ustadz yang dia mainkan bagaikan Pinocchio ataupun bagaikan boneka kayu, like a puppet, seperti boneka kayu. Akhirnya dirampoklah pondok itu dan dijatuhkan ustadznya. Maka ustadznya yang tadi di pondok tersebut, ustadz yang besar, semua orang menghormatinya. Setelah datang
Lukman CS menyebutkan keburukannya dan memerintahkan untuk dinonaktifkan, maka derajatnya jatuh. Tidak ada orang yang mau memberikan